Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang hebat. Hari ini kita akan belajar statistika. Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Metode pengumpulan data antara lain ada wawancara. Wawancara itu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka atau tanya jawab langsung antara narasumber dan peneliti. Yang kedua yaitu dengan observasi, merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan faktor pelaksanaan seperti kita mengetahui atau meneliti fenomena-fenomena tertentu terjadi langsung. Lalu yang ketiga itu ada angket, yaitu merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sebuah pertanyaan ke responden atau kepada siswanya. Selanjutnya studi dokumen. Studi dokumen ini merupakan metode pengumpulan data yang ada beberapa dokumen dan kita bisa analisis dokumen tersebut. Lalu dengan diadakannya wawancara, observasi, angket, dan studi dokumen, setelah itu kita menyajikan sebuah bentuk atau laporan seperti tabel maupun diagram. Kenapa sih kita harus membuat seperti tabel atau diagram? Itu untuk memudahkan dalam membaca dan memahami maksud penyajian datanya. Contohnya gini, wawancara ya gini, kamu wawancara kepada seorang siswa, lalu siswanya kamu tanya dia hobinya apa, hobinya berenang atau bernyanyi atau apa. Nanti kamu kumpulkan berapa siswa yang suka berenang, berapa siswa yang suka menyanyi. Nah, observasi juga gitu, kamu melihat apakah anak tersebut bisa matematika atau bahasa. Nah, kamu lalu jadikan sebuah tabel atau diagram, siswanya yang suka matematika segini, siswanya yang suka IPA segini. Angket maupun studi dokumen juga seperti itu ya. Lalu ini merupakan penyajian laporannya, ada tabel frekuensi, dimana kalau tabel frekuensi di sini merupakan ukuran sepatu. Nah, ini bisa melalui wawancara, kamu tanya satu persatu anaknya ukuran sepatunya berapa, atau bisa melakukan dengan observasi atau penglihatan atau studi dokumen. Ternyata di sini ukuran sepatu yang 30 ada 3 orang siswa, turus sama frekuensi itu sama. Kalau turus itu tinggal garis panjang-panjang ke bawah aja. Kalau siswanya ada 3 berarti turusnya juga 3. Frekuensi itu siswanya ya. Nah, ukuran sepatunya 31, turusnya 6, berarti ada 6 siswa. Ukuran sepatunya 32, turusnya 13, berarti yang ukuran sepatunya 32 itu ada 13 orang. Ukuran sepatunya 33, turusnya 7, berarti siswanya yang ukuran sepatunya 33 itu ada 7 dan seterusnya. Yang kedua, diagram gambar. Nah, diagram gambar ini menggunakan gambar. Ini gambar penjualan ayam potong selama 1 minggu. Keterangannya paling bawah, kamu lihat gambarnya. 1 ayam mewakili 10 ekor. Nah, kalau Senin ada 2 ekor ayam, berarti 2 ekor 2 dikali 10. Jadi Senin itu penjualannya ada 20 ekor. Selasa ada 4 ekor ayam, 4 dikali 10 berarti Selasa penjualannya 40 ekor ayam. Rabu ada 3 ayam, berarti 3 dikali 10 ada 30 ekor ayam yang terjual, dan seterusnya. Selanjutnya ada diagram batang. Kamu bisa lihat diagram batang ini garis-garisnya. Ini berat badan siswa ya. Kamu lihat 40, angka 40 yang paling bawah ya, itu merupakan berat badan. Nah, di samping itu ada banyak siswa, berarti berat badannya 40 itu ada 8 siswa, karena garis lurusnya itu, batangnya itu ada di angka 8. Lalu berat badannya 41, berarti banyak siswanya itu 14, karena garisnya itu ke samping 14 siswa, dan seterusnya ya. Selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis juga hampir sama kayak diagram batang. Kalau diagram batang ya ada batangnya. Kalau garis berarti dia penunjukannya menggunakan garis. Ya, kalau batang ya batang, kalau garis ya garis ya. Jadi kalau bulan Januari garisnya
itu paling sejajarnya kemana? Itu di jumlah pengunjungnya 10, maka bulan Januari pengunjungnya 10. Kamu lihat bulan November ternyata sampai atas tuh titik-titik garisnya, berarti pengunjungnya itu ada 100 orang selama bulan November, dan seterusnya ya. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini kamu sudah pernah pelajari di kelas 5 ya. Nah, jadi pada siswa kelas 6 ekstrakurikulernya itu yang menyukai itu ada 120 derajat. Nah, ini nanti kamu hitung sama seperti waktu kelas 5 kamu sudah pernah menghitungnya. Nanti kita pelajari ya. Nah, cara membuat tabel frekuensi. Nah, ini contoh ya. Contoh yang pertama. Diketahui nilai ulangan IPA siswa kelas 6 sebagai berikut. Ada 50, 50, 70, 80, 70, 60, 80, 80, 70, 80. Nah, kamu buat tabelnya seperti yang Miss buat ya di bawah. Nah, jadi nilainya 50. 50-nya ada berapa? Ada 2, berarti ada 2 frekuensinya. 60-nya cuma ada 1, ya kamu tulis 1. 70-nya 3, berarti frekuensinya ya 3, terusnya 3. 80 nilainya 80. 80-nya ada 4, berarti terusnya 4, frekuensinya 4. Nah, soal nomor 1, buatlah tabel frekuensi. Ini ada nilai, ada 50, 70, 60, 80. Kamu buat tabel frekuensinya seperti tadi. 50-nya ada berapa, 60-nya ada berapa, 70-nya ada berapa, 80-nya ada berapa, 90-nya ada berapa. Soal nomor 2, perhatikan diagram batang. Diagram batang. Nah, nomor 1, nomor 2 yang 1 atau A, ada A, B, C. A-nya berapa jumlah siswa kelas 2? Kamu hitung nih berapa jumlah siswa kelas 2-nya. Nah, kelas 2 di garisnya di mana? Kamu lihat garisnya, batangnya menunjukkan berapa siswa. Nah, terus kamu lihat lagi yang B, kelas berapakah yang memiliki siswa terbanyak? Paling tinggi, kamu lihat diagram yang paling tinggi ada berapa? Ada berapa kelas? Kalau memang ada 2 kelas, kamu tulis 2 kelas. Kalau yang tertinggi ada 1 kelas, kamu tulis 1 kelas. Kelas berapa? Nomor 3, kelas berapakah yang memiliki siswa paling sedikit? Nah, paling sedikit berapa nih? Kelas berapa? Nah, kamu tulis ya di buku, tulis, tidak perlu digambar diagramnya, hanya ditulis. Kalau nomor 1 memang kamu disuruh membuat tabel, jadi kamu membuat tabel. Kalau nomor 2 tulis pertanyaannya dan jawabannya langsung. Semangat mengerjakan tugas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar MEAN. MEAN artinya rata-rata ya, bisa disebut rata-rata. Rumusnya adalah jumlah semua data dibagi banyak data. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang MEAN data tunggal, sekarang juga data tunggal, tapi kita membacanya dari tabel ya. Caranya yang pertama adalah tentukan jumlah data, yang kedua tentukan jumlah frekuensi, yang ketiga hitunglah rata-rata. Oke anak-anak, kita akan lanjut ya ke video selanjutnya. Sekarang kita masih belajar MEAN. MEAN itu rata-rata ya. Contoh soalnya yaitu adalah data menggunakan tabel. Kita lihat tabelnya bersama-sama ya. Nilai 7 ada 3 siswa, nilai 8 ada 2 siswa, nilai 9 ada 4 siswa, dan nilai 10 ada 1 siswa ya. Yang pertama untuk melakukan perhitungan adalah kamu menjumlahkan nilainya ya, menjumlahkan nilainya. Yang pertama caranya adalah 7 dikali 3 hasilnya 21, lalu selanjutnya 8 dikali 2 16, 9 dikali 4 36, lalu 10 dikali 1 10. Setelah kita menghitung jumlah data, kita hitung banyak datanya ada berapa ya. Banyak datanya 3 ditambah 2, 5, 5 ditambah 4, 9, 9 ditambah 1, 10. Jadi jumlah siswanya atau frekuensinya ada 10 ya.
Nah, kita masukkan ke dalam rumus ya. Jumlah data dibagi banyak data. Nah, kita belum menjumlah datanya. Ditambah 21 tambah 16 tambah 36 tambah 10. Kita urutkan 1 tambah 6 7, 7 tambah 6 13. Ya. Lalu 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 1 8. Karena rumusnya itu jumlah data dibagi banyak data, maka jumlah data dibagi banyak data, maka 83 dibagi jumlahnya 10. Hasilnya 8,3. Jadi meannya pada data ini adalah 8,3. Mudah kan? Ya anak-anak, tadi kita sudah menghitung dengan cara yang mudah ya. Tapi ini kita akan menghitung dengan cara yang kedua, cara yang sesuai dengan yang di sekolah. Ya, jadi bisa kamu pilih cara yang termudah menurut kamu gimana. Kalau ibu milihnya di cara yang pertama tadi. Nah, oke, kita cara yang kedua. Nilai 7 ada 3 siswa, berarti 7 ditambah 7 ditambah 7. Nilai 8 ada 2 siswa, tambah 8 tambah 8. Nilai 9 ada 4 siswa, 9 tambah 9 tambah 9. Nilai 10 ada 1 siswa. Ya. Nah, seperti ini. Lalu kamu tambahkan aja semuanya. 7 tambah 7 14, 14 tambah 7 21, 21 tambah 8 29, 29 tambah 8 37, 37 ditambah 9 46, 46 ditambah 9 46 ditambah 9 55, 55 ditambah 9 64, 64 ditambah 9 73, 73 ditambah 10 yaitu hasilnya 83 ya. Nah, rumusnya itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Kita hitung banyak datanya ya. 3 tambah 2 5, 5 tambah 4 9, 9 tambah 1 10. Jadi jumlahnya ada 10 ya. 83 dibagi 10 itu 8,3. Ini menggunakan cara yang kedua, tapi menurut Bu Asri yang mudah itu cara yang pertama karena menghemat waktu juga. Oke. Ya anak-anak, karena kamu sudah belajar perhitungan pada tabel, sekarang waktunya kamu menghitung ya. Nah, nomor 1, hitunglah mean rata-rata data berikut. Nah, ini diketahui data nilai ulangan, nilainya banyaknya. Lalu kamu hitung ya meannya berapa. Hitunglah mean rata-rata data berikut ya. Kalau soal nomor 2 ini menghitung data mean yaitu data berat badan siswa. Kamu hitung, kamu jumlah lalu bagi banyak data. Ya, hitungnya mean. Soal nomor 3, hitunglah mean rata-rata data berikut. Nah, di soal nomor 3 ini menghitung data nilai ulangan siswa. Itu nilainya, banyak siswanya. Kamu hitung, kamu jumlah semua datanya, lalu kamu bagi banyaknya data. Ya anak-anak. Jadi soalnya ada 3 nomor. Semangat mengerjakan tugas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang hebat. Kita kembali lagi dengan pelajaran matematika. Hari ini materinya yaitu adalah median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Jadi median itu nilai tengah ya, diingat nilai tengah. Jadi setelah kamu urutkan, kamu pilih mana yang tengahnya. Nah, itu yang dinamakan median, nilai tengah. Rumus median jika datanya ganjil. Ganjil itu jika datanya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, itu ganjil ya nak ya. Rumus median yaitu cara menentukan median atau nilai tengah adalah jika jumlah datanya ganjil, maka letak nilai tengah adalah suku yang tepat berada di posisi tengah. Jika jumlah datanya genap, maka nilai
nilai tengah berada pada dua suku, yaitu N dibagi 2 ditambah 1 lalu kemudian dibagi 2. Nanti Miss akan berikan contohnya. Oke, kita ke nomor 1 dulu ya. Contoh nomor 1 ini, jadi ada beberapa siswa yang memiliki umur, Udin umurnya 12 tahun, Dayu umurnya 11 tahun, Siti umurnya 11 tahun, Beni umurnya 12 tahun, Edo umurnya 13 tahun. Tentukan mediannya. Jadi supaya lebih gampang, ingat rumusnya median itu nilai tengah. Tapi kamu urutkan terlebih dahulu. Urutin dari yang terkecil ke yang besar. Ingat, diurutkan. Nah, sambil mengurutkan yaitu adalah Dayu. Dayu umurnya 11 tahun. Siti 11 tahun, Udin 12 tahun, Beni 12 tahun, Edo 13 tahun. Jadi kamu urutkan dari umurnya yang paling muda ke umur yang paling tua. Nah, yang di tengah-tengah siapa? Nah, di tengah-tengah itu Udin 12 tahun. Ya, Udin 12 tahun. Nah, berarti mediannya itu Udin 12 tahun. Ya anak-anak, cara lainnya ketika datanya ganjil ya. Data ganjil itu karena datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu datanya termasuk ganjil ya. Mencari mediannya yaitu adalah dengan kamu pertama mengurutkan terlebih dahulu datanya ya. Diurutkan yang paling kecil ke yang terbesar supaya lebih mudah mencarinya. Ya, kita sudah urutkan datanya dari yang terkecil yaitu ada 3, 5, 6, 7, 8. Ya, kalau datanya ganjil itu lebih mudah ya dengan cara kalau yang belakang dicoret, yang depan dicoret 1, belakang coret. Terus selanjutnya yang belakang dicoret berarti yang depan juga dicoret. Nah, nilai tengahnya yaitu adalah 6. Jadi dari data ini nilai tengahnya itu adalah 6 ya. Mudah ya. Rumus median jika datanya genap. Genap itu contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nomor 2, rumusnya masih sama. Tapi kita sekarang adalah jumlah data genap ya. Data genap itu seperti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, itu data-data genap. Nah, contoh yang kedua, nilai ulangan matematika yang diperoleh Adi berturut-turut adalah 6, 5, 5, 8, 6, 7, 8, 7, 8, 10. Tentukan median dari nilai ulangan matematika Adi. Nah, sekarang tugas kamu adalah urutkan nilai ulangan matematika Adi dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kamu urutkan dahulu ya. Nah, kamu urutkan terlebih dahulu nilainya 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 10. Nah, kamu urutkan, setelah kamu urutkan, kamu hitung ada berapa? Ada 10 ya kan? 10 dibagi 2 itu 5. 5 ditambah 1 itu 6. Jadi urutan kelima dan keenam. Kan 10 bagi 2 5. Jadi dia urutan kelima. Nah, rumusnya itu ditambah 1. 5 tambah 1 6. Jadi urutan ke-6. Jadi urutan kelima dan ke-6 itu angka berapa? Angka 7 ditambah 7 dibagi 2. 7 tambah 7 14 dibagi 2 itu 7. Jadi nilai median ya 7. Mudah bukan? Oke anak-anak, cara lain ketika datanya genap, dikatakan datanya genap itu adalah di sini contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu termasuk datanya genap ya. Kita cari mediannya dari data tersebut ya. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengurutkan datanya ya, dari yang kecil ke yang terbesar supaya lebih mudah berhitungnya. Iya, ketika kamu sudah mengurutkan datanya dari yang kecil ke yang terbesar ada 11, 12, 12, 13, 13, 14. Ya, kalau kamu bingung dengan rumus, maka kamu bisa menggunakan dengan cara manual, yaitu sama seperti tadi. Yang pertama ya, yang ganjil kamu coret yang belakang, berarti yang depan juga dicoret, yang depan dicoret, yang belakang dicoret. Nah, karena datanya genap, maka tidak ada nilai tengahnya kan yang langsung ketahuan. Maka
ini nilai tengahnya ada 2, 12 dan 13. Caranya adalah kamu tambah baru dibagi 2. 12 ditambah 13 itu 25. 25 dibagi 2 itu 12,5. Jadi mediannya adalah 12,5 dari data ini ya, mediannya yaitu 12,5. Sekarang kamu mengerjakan soal ya nak ya. Soal nomor 1, Udin umurnya 15, Dayu umurnya 14, Siti umurnya 13, Beni umurnya 15, Edo umurnya 13 tahun. Tentukan mediannya. Jadi kalau kamu ingin menentukan median, kamu harus mengurutkannya terlebih dahulu, lalu menentukan nilai tengahnya. Soal nomor 2, nilai ulangan IPA Zia berturut-turut ada 10, 8, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 9, 10. Nah, kamu tentukan mediannya, yaitu dengan cara sama, yaitu kamu mengurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar, lalu kamu cari nilai tengahnya. Soal nomor 3, tentukan mediannya 3, 4, 2, 5, 8, 3, 2, 4. Soal nomor 4, 3, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 5, 3, 3, 3, 2. Yaitu sama seperti nomor 1 dan 2, kamu urutkan terlebih dahulu dari yang kecil ke yang besar untuk mempermudah, lalu cari nilai tengahnya. Semangat mengerjakan tugas hari ini anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang hebat-hebat. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya yaitu tentang modus. Modus. Nah, sering kan ya mendengar kata modus. Modus adalah data atau nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi terbanyak. Jadi modus ini merupakan yang paling sering muncul atau terbanyak. Diingat-ingat aja modus nih gimana nih. Nah, itu yang paling banyak atau sering muncul ya. Nah, rumus modus itu yang sering muncul atau terbanyak. Kita masuk ke contoh ya. Contoh ke-1, nilai ulangan matematika yang diperoleh Adi berturut-turut adalah 6, 5, 5, 8, 6, 7, 8, 7, 8, 10. Tentukan modus dari nilai ulangan matematika Adi. Jadi, kamu lihat nih angka-angkanya. Modus atau yang sering muncul, yang paling banyak. Nah, kamu bisa urutkan juga. Kamu urutkan 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 10. Nah, setelah kamu mengurutkan, nah, kamu lihat mana angka yang paling banyak. Ternyata angka yang paling banyak atau sering muncul itu yaitu angka atau nilai 8, karena terdapat 3 nilai 8, yaitu 8, 8, 8. Jadi modusnya itu 8. Contoh kedua, masih sama rumusnya itu yang sering muncul atau terbanyak. Nah, contoh nomor 2 ini mencari modus dari tabel frekuensi ukuran sepatu siswa kelas 4. Sepatunya itu ukurannya ada 30, ada 3 siswa, 31, ada 6 siswa, ukuran 32 ada 13 siswa, ukuran 33 ada 7 siswa, ukuran 34 ada 5 siswa, ukuran 35 ada 2 siswa. Nah, modus yang sering muncul atau terbanyak siswanya itu ada 13, ukuran sepatunya itu 32. Jadi ukuran sepatu yang sering muncul atau terbanyak itu dipakai siswa adalah nomor 32. Ukuran 32 ada 13 orang. Nah, soal nomor 1. Nilai ulangan IPA yang diperoleh Lisa berturut-turut adalah 9, 10, 10, 8, 9, 7, 10, 9, 8, 10. Tentukan modusnya. Nah, kamu bisa urutkan, lalu kamu cari modus atau nilai yang paling sering muncul atau terbanyak. Soal nomor 2, ini ada tabel berat badan. Nah, berat badannya, kamu lihat tabel berat badannya 33 kilo. Nah, ada 6 siswa.
Nah, dan seterusnya. Kamu tentukan modusnya. Yang paling banyak atau terbanyak siswanya atau sering munculnya itu berat badan nomor berapa ya? Berat badan berapa kilo ya? Mudah kan? Modus itu paling mudah, ya kan? Nah, semangat mengerjakan tugas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, kita sudah pernah belajar diagram garis, diagram batang, tabel, dan sekarang kita akan belajar diagram lingkaran ya. Sebelum itu kita akan membaca dulu diagram lingkarannya ya. Diagram lingkarannya yaitu yang diketahui jika jumlah seluruh siswa yang ikut ekstrakurikuler adalah 300 siswa. Jadi seluruhnya yang mengikuti ekstrakurikuler itu ada 300 siswa ya. Nah, sekarang kita baca diagram lingkarannya. Yang mengikuti basket itu ada 35%, yang mengikuti lari ada 12,5%, yang mengikuti sepak bola ada 12,5%, yang mengikuti renang belum ada, yang mengikuti pramuka juga belum ada ya. Ya anak-anak, karena diketahuinya persen, maka satu lingkaran, diagram lingkaran ini adalah 100%. 100% yaitu semuanya yang mengikuti ada 300 siswa. Nah, di soal A, berapa siswa yang gemar renang? B, berapa siswa yang gemar pramuka? C, berapa selisih banyak yang gemar renang dan pramuka? Ya, sekarang kita hitung dulu berapa siswa yang gemar renang ya. Kalau ada berbentuk seperti ini, dia hasilnya 25% ya. Ya anak-anak, karena tadi kita sudah menghitung persen renang, sekarang kita menghitung persen pramuka. Bagaimana cara menghitung persen pramuka? Karena tadi sudah diketahui ya semuanya, basket, terus renang, sepak bola, lari, lalu ditambah semua ya, 35 ditambah 25 ditambah 12,5 ditambah 12,5 jadi 85. Karena keseluruhan 100, jadi 100 dikurang 85 sama dengan 15%. Jadi pramuka itu diketahuinya 15%. Yang ditanya apa? Berapa siswa yang gemar renang? 25% per 100 dikali 300 ya, yang ditanya renang. Ya, dari mana? 25 kan persennya 25. Keseluruhan dalam diagram lingkaran itu 100. Karena yang diketahui seluruhnya ya, jadi 100 dan seluruh siswanya ada 300. 25 dikali 300 dibagi 100 ya. Supaya lebih mudah, langsung aja 25 dikali 300 ya, 25 kali 300 itu 7.500, lalu dibagi 100 supaya mempermudah. Ini dicoret dalam perhitungannya 0 sama 0, maka hasilnya 75 siswa. Yang mengikuti renang ada 75 siswa. Karena tadi kita sudah menghitung yang A, sekarang kita menghitung yang B. Yang B, berapa siswa yang gemar pramuka? Nah, tadi pramuka itu ada 15% ya. Jadi 15 dibagi 100 dikali 300 ya. 15 dibagi 100 dikali 300. 15 dikali 300 itu 4.500. Lalu dibagi 100 supaya mempermudah, dicoret.
ya, nolnya dicoret sama ya. Kalau di atas dibagi 2, yang bawah nolnya juga dibagi 2, maksudnya dicoret 2 kali juga ya. Ini supaya mempermudah aja. Jadi hasilnya 45 siswa ya. Nah, yang C ditanya berapa selisih banyak yang gemar renang dan pramuka. Nah, karena yang renang tadi sudah diketahui 75 dan yang pramuka 45, kalau selisih berarti dikurang. 75 dikurang 45 itu hasilnya 30 siswa. Jadi hasilnya yang C itu 30 siswa. Mudah kan? Kerjakan soal di buku tulis, soalnya hanya ini dan wajib menggunakan cara. Semangat mengerjakan.